segala, Terus segala keturunan akan menyebut aku bahagia. 49. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar padaku, dan namanya adalah kudus. 50. Dan namanya turun-menurun atas orang yang takut akan Dia. 51. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahta dan meninggikan orang-orang yang rendah. 53. Ia melimpahkan segalanya kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. 54. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya. 55. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. 56. Dan Maria tinggal kira-kira terus Elizabeth lalu pulang kembali ke rumahnya. ya. Des. 57. Kelahiran Yohanes Pembaptis. 57. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. 58. Ketika tetangga-tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya dan begitu besar kepadanya, bersalam mereka bersama-sama dengan Dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. 60. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. 61. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. 62. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu? 63. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. 64. Dan ketika itu juga terbukalah mulutnya, dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. 65. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. 66. Dan semua orang yang dengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Nyanyian pujian Zakaria. 67. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya. 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa keselamatan baginya. 69. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. 70. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. 71. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. 72. Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. 73. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita. 74. Supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut. 75. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. 76. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Yes. 70. Masih terus itu lanjut. Terus. Masih Pak, masih lanjut itu. Ya, terus. Kesia. Baca lagi tuh. Kesia. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. 77. Karena memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. 78. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat tinggi.
79 untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. 80 adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Lukas pasal 2, kelahiran Yesus Kristus. Ayat 1, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. 2, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. 3, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Yang keempat, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. 5. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di ruang penginapan. 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Oke, ada Kak Sefta ini. Shalom dulu Kak Sefta. Udah ready? Bisa ikut baca ayat 21 Lukas pasal 2. Bentar, Pak. Oke. Lanjut dulu aja, Pak. Lanjut dulu. Oke, lanjut dulu. Habis Bu Lela ya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Pasal 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. 22. Dan ketika genap waktu pentahbiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. 23. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. 24. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ya, silakan Septa, 25. 25, Sep. Ada? Oke. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon.
Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. 26. Lagi, Pak. Dua ayat. Oke. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ya. Arsenius. 27. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. 28. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya. 29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. 31. Yang telah Engkau disediakan di hadapan segala bangsa. 32. Yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. 33. Dan Bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. 34. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. 35. Acel. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel, dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. 37. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. 38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. 39. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. 41. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. 42. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. 43. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa dikatai orang tuanya. 44. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang seperjalanan mereka dari sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Bolehlah. 45. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. 47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. 48. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. 49. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? 50. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Apa? 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara dalam hatinya. 52. Dan itu semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Amin.
Nah, anak-anak, kita waktunya agak terbatas. Nih sebentar lagi ngejepret, udah kurang lebih 4 menit lagi, dia ngejepret sendiri. Apa kita mau lanjut atau kita berhenti di sini dulu? Berhenti di sini dulu, Sok. Nanti besok lagi kita Berhenti aja, sambung ya. Pak. Hah? Besok lagi ya. Oke. Iya, Pak. Bu Lela, closing statement Bu Lela, nanti habis itu baru saya tutup. Ya. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini. Walaupun kita mungkin nggak ada seperti kemarin ya, apa yang menjadi rema, tetapi Ibu percaya kalian mempunyai rema masing-masing setelah membaca firman pas 1 dan 2. Ya, besok kita akan lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, dari Bapak, closing statementnya begini, ayat terakhir, perhatikan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Nah, anak-anak sekalian, ya Bapak sama Ibu, kami semua kita berdoa supaya kalian itu benar-benar makin dikasihi oleh Tuhan dan juga manusia. Bukan hanya manusia loh, apalagi cuma dikasih pacar. Maaf. Maksud Bapak, ya kadang-kadang kita hanya mencari disayang manusia. Nah, di sini kita belajar, kita juga harus mencari disayang Tuhan. Nah, itu jauh lebih penting, ya. Nah, terus yang kedua yang Bapak mau sampaikan, di sini ada cerita tentang kelahiran 2 orang. Ya, yang pertama Yohanes Pembaptis, yang kedua adalah Yesus Kristus sendiri. Perhatikan ya, Tuhan punya rencana buat kelahiran mereka, baik Yohanes Pembaptis maupun Tuhan Yesus. Dan Bapak mau kasih tahu sama kamu, kenapa Tuhan izinkan kamu lahir di dunia? Karena Tuhan punya rencana buat hidup kamu. Jangan pernah ada seorang pun yang sudah diizinkan lahir di dunia ini, lalu menyia-nyiakan hidup ini. Sesulit apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, dengar baik-baik. Masa depan masih ada, masa depan pasti ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Itu kata Amsal. Ya, Bapak pun sekarang sedang mengalami hal-hal yang cukup sulit dalam hidup ini, tapi Bapak mau katakan kepada diri Bapak, selalu ada harapan. Masa depan masih ada. Dan Tuhan punya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin, anak-anak? Amin. Sekali lagi, kalau engkau dilahirkan dan kau sekarang ada, ingat baik-baik. Ada rencana Tuhan yang besar. Jangan sia-siakan hidup ini. Oke, kita tutup. Bapak kami di surga, terima kasih pagi hari ini. Dalam waktu yang singkat, kami telah membaca 2 pasal dan kami belajar banyak. Mungkin teman-teman anak-anakmu mendapatkan rema yang secara khusus buat pribadi mereka, tapi karena waktu tidak sempat dibagikan, mudah-mudahan di lain hari, besok, lusa, dan seterusnya ada kesempatan untuk membagikan, khususnya di hari Sabtu jam 9 pagi. Sesuai dengan rencana dan kehendakmu, kami bisa berkumpul kembali lewat Zoom meeting untuk kami boleh berbagi hidup, sharing, membangun spirit, supaya kami hidup, kami menyenangkan Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapak, ampuni kami, berkati semua yang hadir pagi hari ini, Luvena, Bulela, Jack, Elsia, Natania, Kesia Rahel, Arsenius, Kesia, Destanto, dan juga Sefta, dan kami berdoa besok bisa ada lebih banyak lagi yang bisa hadir dalam gerakan baca kitab. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sorry, biasanya kita sambung, tapi hari ini kita cukup aja ya. Kesia Rahel, besok boleh gabung lagi dan seterusnya. Pokoknya yang kamu ada waktu, Septa, ya hari Sabtu Bapak minta khusus kalian bisa hadir. Tolong bagi-bagi berkat buat anak-anak adik-adiknya ya. Ajakin Beril, Sarsan, ya. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Dadah guys, bye-bye. Ini direkam loh yang ini loh, ntar